Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai PHP dan database. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Zulfikar Fauzan Firdaus dengan NPM 21085. Lalu ada rekan saya. Saya Galiata Maulana, NPM 21087. Baik, langsung saja kita akan langsung memasuki presentasinya. PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor yang merupakan bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. PHP banyak digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website dengan bahasa pemrograman yang umum digunakan serta didukung hampir semua sistem. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka skrip dari PHP nantinya akan diproses di server. Ini server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, NGINX, dan Lightspeed. Kemudian adapun keunggulan dari PHP yang pertama yaitu mudah dipelajari, kemudian bersifat open source. Lalu yang ketiga banyaknya pilihan database, yang keempat kompatibilitas yang baik dengan HTML, dan yang terakhir yaitu selalu diperbarui. Kemudian sintaks dasar dari PHP yang pertama yaitu tanda kurang dari sama dengan tanda tanya PHP yang merupakan kode wajib untuk membuka program PHP. Lalu yang kedua yaitu echo yang merupakan sebuah perintah untuk menampilkan teks. Lalu yang ketiga yaitu hello world yang merupakan string atau teks yang hendak ditampilkan dan ditulis di antara tanda petik dan titik koma. Lalu yang terakhir yaitu tanda lebih dari tanda tanya yang merupakan kode untuk mengakhiri PHP dan wajib digunakan saat digabung dengan bahasa pemrograman lain seperti HTML. Selanjutnya itu penulisan komentar dalam PHP. Komentar adalah bagian yang tidak akan dieksekusi oleh komputer, dan biasanya digunakan untuk keterangan, penjelasan, dan dokumentasi kode program. Komentar di PHP dapat ditulis dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan dua tanda garis miring untuk komentar satu baris, dan yang kedua yaitu menggunakan tanda garis miring tanda bintang untuk komentar lebih dari satu baris. Kemudian selanjutnya adalah tipe data yang ada dalam PHP, yang pertama yaitu karakter, yang kedua string, lalu integer, kemudian float, yang kelima objek, lalu ada array, yang ketujuh null, dan yang terakhir yaitu boolean. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Untuk percabangan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah untuk percabangan if. Percabangan if digunakan untuk mengeksekusi blok kode hanya jika kondisi yang ditentukan bernilai benar. Yang kedua adalah percabangan else. Umum digunakan ketika memiliki dua kondisi bila mana salah satu kondisi bernilai true dan kondisi lainnya bernilai false. Kemudian yang terakhir adalah percabangan else if. Percabangan yang digunakan ketika memiliki dua atau lebih kondisi. Pernyataan ini diletakkan di antara pernyataan if dan else serta bisa dituliskan sesuai keperluan. Next. Kemudian untuk perulangan ini dibagi menjadi dua, yaitu perulangan for dan while. Yang pertama adalah perulangan for yang digunakan yang termasuk dalam counted loop karena kita bisa menentukan jumlah perulangannya. Kemudian untuk while adalah perulangan yang termasuk dalam uncounted loop biasanya digunakan untuk mengulang sesuatu yang belum jelas jumlah pengulangannya. Selanjutnya ada database. Database atau basis data adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas file yang saling berhubungan relation dengan cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Atau basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Hubungan atau relasi data biasanya ditunjukkan dengan kunci key dari tiap file yang ada. Data merupakan data atau nilai value yang tercatat atau merepresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data yang merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan proses menjadi bentuk yang berguna
atau bermanfaat bagi pemakainya akan membentuk apa yang disebut sebagai informasi. Baik, untuk studi kasus pada modul kali ini, suatu perusahaan bernama PT Sport Mobile merupakan perusahaan distributor resmi yang menjual sepeda motor dengan merek Bando. Perusahaan tersebut memiliki keinginan untuk memiliki website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu About Us, kontak, dan database yang dapat diakses oleh karyawan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis, dapat melakukan login, logout, update profile, input data produk dan customer, hapus data produk dan customer. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat script dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS atau Cascading Style Sheet. Baik, itu saja untuk penjelasan materi pada modul kali ini dari kelompok kami. Selanjutnya akan saya lakukan untuk penjelasan coding website yang sudah kami buat. Oke, baik. Selanjutnya akan kita lakukan pembuatan database dan codingan untuk website perusahaan PT Sport Mobile. Jadi yang pertama kita akan buka untuk SAM. Nah, di sini kita lakukan start untuk Apache dan MySQL, kemudian klik admin di sini. Nah, di sini kita akan melakukan pembuatan database terlebih dahulu untuk website nantinya. Nah, di sini sudah saya buat namanya Sport Mobile. Nah, ini terdiri dari tiga tabel. Yaitu yang pertama adalah tabel karyawan, kemudian ke tabel produk, dan yang terakhir tabel customer. Nah, untuk tabel karyawan ini, nah di sini terdiri dari tujuh data. Yang pertama ada ID karyawan, nama karyawan, dan seterusnya. Kemudian untuk ID karyawan di sini digunakan sebagai primary karena dia akan berbeda dengan yang lainnya. Kemudian untuk tabel selanjutnya itu masih sama dengan 7 dan di sini nomor pesanan sebagai primary. Kemudian untuk tabel produk di sini terdiri dari 6 dan di sini ada ID produk sebagai primary dan untuk nomor pesanan itu sebagai indeks karena dia datanya sama seperti pada tabel customer. Kemudian untuk tabel karyawan, di sini sudah saya masukkan untuk satu ID admin dengan username Galiata, yaitu nama saya, kemudian ada password 12345. Sini kita akan gunakan nantinya sebagai data untuk melakukan login pada website yang akan dibuat. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan untuk memulai codingan membuat website perusahaan. Kita buka untuk Visual Studio Code. Nah, kita bisa lakukan untuk membuat codingan. Nah, di sini sudah saya buat codingannya dan untuk penyimpanannya kita simpan di Windows C, kemudian SAM, htdocs, dan di sini kita bisa berikan folder dengan nama yang sama persis seperti pada uh, database yang kita buat, yaitu di sini sport_mobile. Nah, di sini kita lakukan penamaan sesuai dengan yang tadi. Kita bisa open. Folder. Nah, di sini saya sudah membuat untuk semua page dan keperluan untuk websitenya. Nah, yang pertama perlu dilakukan adalah kita perlu melakukan pembuatan indeks seperti ini. Nah, ini difungsikan, ditujukan untuk bisa melakukan koneksi antara website kita dengan database yang telah kita buat tadinya. Nah, kemudian setelah kita buat indeks ini, kita bisa lakukan pembuatan untuk yang kedua, yaitu untuk pembuatan form. Nah, di sini kita sudah buat dengan menggunakan Tailwind CSS. Nah, ini merupakan codingan yang saya buat.
Nah, di sini sudah saya buat untuk navigation bar yang berisi home, katalog, login, dan about us. Kemudian juga saya masukkan keperluan lainnya dan juga untuk footernya. Untuk mengeceknya kita bisa masuk pada browser, lalu kita masukkan localhost. Dan di sini kita masukkan nama sesuai dengan nama data kita dan juga nama foldernya. Di sini localhost, port mobile, dan file yang akan kita buka adalah home.php. Nah, ini merupakan website yang telah saya buat. Dan di sini terdiri dari navigation bar, kemudian ada klik tombol untuk katalog, kemudian ada ini, dan selanjutnya ada customer service, dan yang terakhir adalah untuk footer. Nah, di sini footer bisa kita klik, contohnya seperti kontak ini. Nah, ini akan terhubung pada kontak yang akan dituju. Sama-samanya dengan Instagram, Facebook, Twitter, dan yang terakhir adalah YouTube. Ini sudah terhubung dengan yang kita tujukan. Nah, untuk menghubungkannya, kita bisa masukkan seperti ini. Jadi, nah kita klikkan untuk href. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghubungkan satu objek dengan link atau yang ingin dituju. Nah, kemudian sama halnya kita masukkan untuk navigation bar. Di sini juga kita masukkan href. Nah, untuk katalog kita masukkan katalog PHP, lalu about us juga sama, dan yang terakhir ada login. Nah, di sini akan difungsikan untuk bisa lanjut pada halaman selanjutnya yang telah kita buat nantinya. Baik itu untuk homepage. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pada katalog. Nah, katalog juga sudah kami buat. Nah, ini merupakan web untuk katalognya. Nah, jadi ini mirip-mirip sebenarnya seperti yang tadi. Jadi cuman isinya aja yang diubah. Nah, untuk tampilannya kita bisa, karena kita telah hubungan tadi, jadi untuk ketika kita mengklik katalog ini akan langsung terhubung pada halaman katalog. Nah, ini merupakan katalog produk yang akan dijual pada website PT Sport Mobile nantinya. Jadi di sini terdapat foto produk, nama, harga, dan deskripsi sebagainya. Kemudian ada spesifikasinya. Seperti ini. Dan untuk yang lainnya masih sama, jadi terdiri dari navigation bar, kemudian ada footer seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk halaman about us. Nah, di sini juga sudah saya buat. Ini isinya juga sama, kurang lebih sama, mirip-mirip. Dan untuk hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini ada tombol katalog about us. Nah, isinya adalah mengenai profil perusahaan dan juga untuk profil pendiri. Seperti itu saja. Nah, itu tadi merupakan tampilan awal yang ditujukan untuk customer. Jadi mereka bisa mengunjungi website ini dan melakukan mencari informasi pada home, katalog, dan juga about us. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penggunaan website yang ditujukan untuk admin. Nah, di sini kita sudah menggunakan PHP sebagai tools yang digunakan. Nah, yang pertama-tama kita akan melakukan pembuatan untuk login terlebih dahulu. Jadi di sini website yang telah kami buat, login sudah kami siapkan. Nah, yang pertama kita bisa masukkan ini untuk codingan PHP-nya. Jadi di sini ketika dimulai, kita masukkan untuk include PHP, indeks PHP-nya. Jadi kita include indeks PHP. Nah, selanjutnya kita buat untuk seperti ini. Jadi ini adalah form yang digunakan untuk pengisian username dan password yang akan nantinya dipakai untuk login adminnya. Jadi yang pertama untuk username kita berikan nama username dan dia adalah teks dan ini merupakan hal yang perlu. Jadi di sini kita isikan require. Kemudian untuk password kita masukkan password. Nah, ini nantinya kita masukkan juga pada codingan PHP yang telah dibuat. Nah, di sini kita masukkan di sini masuk. Nah, masuk merupakan ini. Ini merupakan tombol yang ada klik login, kemudian ada username. Di sini ada pengecekan username dan juga password. Nah, kemudian di sini apabila ada percabangan, jadi apabila
password dan username yang dimasukkan sudah benar, maka dia akan lanjut ke ref pada halaman dashboard admin. Nah, apabila dia masukkan username dan password salah, dia akan muncul tanda seperti ini. Jadi username atau password Anda salah. Nah, untuk hasil yang pada halaman login ini kita bisa lihat. Nah, merupakan seperti ini. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan data yang telah kita buat pada PHP. Jadi di sini untuk username-nya adalah Galiata. Kita masukkan di sini. Dan passwordnya adalah 12345. Lalu kita masukkan login. Nah, di sini sudah langsung terhubung pada halaman dashboard. Nah, halaman dashboard di sini cukup polos karena memang tujuannya untuk eh, halaman utama saja. Dan ini merupakan codingannya. Nah, jadi yang pertama kita buat untuk script PHP-nya. Di sini kita masukkan include PHP untuk indeksnya. Dan di sini, nah location-nya adalah setelah login. Jadi ketika login ini sudah true, kita akan teruskan pada halaman dashboard ini. Nah, untuk isinya ini hanya seperti ini. Jadi hanya ada teks seperti ini yang mengatakan bahwa selamat datang dan kemudian ada username-nya untuk admin yang melakukan login. Oleh karena itu di sini dia akan masuk dengan teks selamat datang dari atas sebagai username admin yang login. Nah, selanjutnya kita akan isi untuk 4 opsi di sini yang ada di navigation bar. Yang pertama adalah profil. Nah, di sini profil adalah profil mengenai admin yang melakukan login. Jadi kita buat di sini ada halaman untuk profilnya. Nah, jadi untuk ini hampir sama untuk teks PHP-nya. Jadi ketika dia melakukan login, ini baru bisa diakses. Nah, selanjutnya untuk halamannya, nah di sini kita buat tabel yang berisikan tentang informasi karyawan. Nah, di sini kita lakukan masukkan teks PHP seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk memasukkan data yang ada pada database tabel karyawan dan ID karyawan yang telah kita buat tadinya. Nah, di sini juga kita bisa masukkan, nah seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan apa saja informasi yang telah kita buat di tabel karyawan ini. Kemudian juga ada update profile. Nah, ini merupakan ada button yang nantinya akan terhubung pada update profile yang fungsinya untuk melakukan pengeditan pada data yang telah kita buat nantinya. Nah, untuk hasilnya kita bisa cek seperti ini. Nah, untuk tabel profil ini akan ditampilkan informasi keseluruhan mengenai admin yang masuk. Jadi untuk ID karyawan, nama, umur, dan sebagainya, ini sama persis seperti yang telah kita buat di sini. Nah, kemudian di sini ada action untuk edit. Nah, di sini fungsinya adalah untuk melakukan pengeditan pada data ini. Nah, kita bisa cek untuk update profile. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk teks PHP-nya adalah seperti ini. Dan di sini kita bisa dengan PHP ini kita bisa melakukan pengeditan data yang telah kita buat. Nah, selanjutnya, yang di sini merupakan PHP yang digunakan. Jadi ada percabangan untuk if dan else-nya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk hasilnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita klik edit, nah di sini kita bisa masukkan data-data yang kita ubah. Seperti itu. Kemudian data yang telah kita ubah akan berubah menjadi data yang baru pada update profile ini. Seperti itu. Jadi itu merupakan untuk tabel profile. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk tabel data produk, data customer, dan logout. Oke, untuk data produknya kita sudah buat untuk halamannya. Nah, seperti ini. Jadi ini hampir sama seperti tadi untuk PHP di awalnya, untuk koneksinya. Nah, selanjutnya ini merupakan section pada tabel yang memberikan informasi mengenai data produknya. Nah, di sini juga terdapat button untuk melakukan penambahan produk pada tabel tersebut. Nah, untuk tambah produknya kita sudah buat, jadi seperti ini. Nah, ini juga PHP-nya hampir sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya di sini, nah ini merupakan PHP yang kita gunakan untuk bisa
mengkoneksikan antara data-data yang kita masukkan agar bisa masuk kepada SAM atau MySQL yang kita masukkan. Jadi ada ID, nomor, nama, pesanan, harga, dan sebagainya. Di sini akan langsung terhubung pada database kita yang ada tabel produk ini. Seperti ini. Nah, untuk hasilnya kita bisa cek pada halaman data produk. Nah, ini masih kosong. Nah, kita bisa cek untuk ketika kita add data, misalkan di sini kita isikan ID produknya 12345, nomor pesanannya 12345, nama produknya misalkan Bando Byte, harga produknya adalah misalkan 15 juta, 90. Kemudian deskripsi produknya kita bisa isikan sepeda motor. Dan kita bisa masukkan untuk stoknya misalkan 10. Kita add data. Nah, tambah data produk berhasil. Lalu kita bisa cek pada hasilnya. Nah, kemudian di sini sudah masuk untuk data produknya. Lalu kita coba cek di sini. Nah, di sini juga sudah masuk untuk data yang telah kita masukkan pada website tadinya. Jadi terdapat ID produk, nama pesanan, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada action tong sampah. Nah, ini juga kita gunakan untuk menghapus produk yang kita telah masukkan. Jadi contohnya adalah seperti ini. Jadi misalkan ini sudah kita tidak digunakan, nah di sini kita bisa klik seperti ini. Nah, ini sudah langsung terhapus. Begitu pula pada website ini. Jadi sudah langsung terhapus. Seperti itu. Nah, kemudian lanjutkan untuk data customer. Nah, untuk data customer di sini mirip-mirip seperti tadi. Untuk awalnya seperti ini. Nah, yang membedakan adalah untuk datanya di sini kita menggunakan data customer. Jadi untuk data yang telah kita buat pada PHP sebelumnya. Jadi terdiri dari nomor, nama, telepon, produk, jumlah, total, dan harganya. Mari kita lihat untuk hasilnya, data customer. Nah, tampilannya hampir sama seperti data produk, hanya untuk deskripsinya yang berbeda. Kita coba nomor pesanan 12345, nomor customer misalkan nama saya, kemudian telepon 12345, produknya misalkan Bandung Byte, jumlahnya misalkan 1, harganya 15.990, 15 juta, 90. Lalu kita klik add data. Nah, tambah customer berhasil. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil yang telah kita masukkan. Nanti kita bisa cek pada tabel customer di sini juga langsung muncul. Nah, selanjutnya kita akan lakukan action untuk menghapus data ini. Nah, datanya sudah terhapus dan di sini juga akan auto hilang. Seperti itu. Nah, itu merupakan untuk tampilan pada login admin yang sudah kita buat. Jadi terdiri dari profile, data produk, data customer, dan sebagainya. Lalu ketika sudah selesai, kita untuk sebagai admin itu bisa melakukan logout di sini. Nah, kita sudah buat juga untuk tabel logoutnya. Nah, hanya seperti ini. Di sini hanya berfungsi untuk memutuskan antara koneksi loginnya. Jadi ketika kita logout, di sini akan langsung kembali kepada halaman home-nya. Seperti itu. Baik, saya rasa itu saja untuk penjelasan mengenai website perusahaan sport mobile yang telah kami buat ini. Nah, di sini sudah selesai untuk semuanya. Kami akhiri apabila kami memiliki kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.